Anak-anak muda di berbagai media sosial banyak men-sharingkan perubahan hidup yang mereka alami setelah menerapkan pola pikir stoikisme. Mereka merasa hidup jadi lebih tenang dan lebih bahagia ketika mengambil sikap masa bodoh. Sikap tidak peduli ini diambil untuk melepaskan hal-hal yang bagi mereka tidak bisa dikendalikan. Misalnya, ketika diomongin sama orang lain, dinilai salah atau difitnah, sikap orang lain yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Menurut penelitian, Gen Z memang adalah generasi yang paling sulit bisa merasa bahagia. Banyak tekanan yang mereka hadapi seperti dari pekerjaan, keluarga, masyarakat, hingga penggunaan media sosial yang berlebihan. Tidak heran, anak muda berupaya keras mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Jika mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekeliling mereka, maka mengadopsi pola pikir stoikisme menjadi cara terbaik bagi mereka. Stoikisme adalah aliran pemikiran Yunani kuno yang dirumuskan oleh filsuf Zeno pada abad 3 sebelum Masehi. Pemikiran Zeno ini memiliki banyak pengikut yang berpengaruh, seperti filsuf Cicero, Seneca, Epictetus hingga kaisar Romawi yang bernama Marcus Aurelius. Pengajaran stoikisme mengasumsikan bahwa semua manusia menginginkan hidup yang bahagia sebagai tujuan akhir atau kebaikan tertinggi dari manusia. Namun definisi kebahagiaan filsafat Yunani kuno sebenarnya berbeda dengan definisi zaman sekarang. Persepsi kebahagiaan orang zaman sekarang bersifat subjektif, yaitu hanya sebatas perasaan senang atau bahagia. Tetapi stoikisme Yunani kuno memahami kebahagiaan sebagai kondisi kehidupan manusia yang memiliki kebajikan atau nilai-nilai baik dalam hidup. Dan karena akal budi merupakan satu-satunya pembeda manusia dengan makhluk lain, maka tanda bahwa manusia itu memiliki kebajikan adalah ketika ia menggunakan akal budinya sesuai dengan kehendak Allah. Atas hal-hal buruk seperti penderitaan, penyakit, kemiskinan, kematian, dan sebagainya, sebenarnya semuanya itu bersifat netral terhadap kebahagiaan. Bagi aliran stoikisme, hal-hal tersebut hanya buruk ketika kita berpikir dan menilai bahwa hal-hal tersebut buruk. Dasar pemikiran tersebut menjadi pengajaran yang populer dari stoikisme bagi orang-orang modern. Jika sesuatu hanya buruk ketika kita berpikir atau menilai itu buruk, maka diperlukan pengendalian diri. Terlebih lagi di zaman modern, di mana segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat dan tekanan hidup yang sangat besar dan tinggi. Orang-orang menjadi sulit untuk bahagia dan tenang. Oleh karena itu, pengajaran stoikisme banyak diadopsi oleh anak muda untuk mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran dan perasaannya sendiri. Tidak heran, masa bodoh menjadi moto utama hidup mereka. Dalam psikologi modern, gaya hidup stoikisme dinilai baik untuk kesehatan mental. Salah satu keuntungannya adalah untuk menjaga perasaan tenang dan lebih bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, yaitu emosi sendiri. Dengan kata lain, kita diajarkan untuk tidak memusingkan diri dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan, atau oleh anak muda disebut masa bodoh. Namun dalam konten-konten stoikisme mindset yang banyak di TikTok, anak-anak muda yang mengadopsi ini pada akhirnya mengaku jadi tidak mudah untuk berempati dengan orang lain. Hal ini tidak mengherankan, karena pola pikir masa bodoh bisa menyebabkan kita sulit untuk memiliki empati dengan orang lain. Kita patut bertanya, apakah pengajaran stoikisme sejalan dengan Alkitab? Apakah konsep kebahagiaan stoikisme kuno sama dengan konsep kebahagiaan Alkitab? Kita bisa memahami konsep kebahagiaan Alkitab dari khotbah di bukit Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Dalam bahasa aslinya, kata berbahagialah bisa diartikan juga dengan diberkatilah. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan stoikisme kuno mirip dengan Alkitab. Dalam arti sifat objektifnya, yaitu kebahagiaan berarti mendapat perkenanan dari Allah.
bukan hanya sebatas perasaan manusia saja. Namun, ada pula perbedaan nyata lainnya antara ajaran Stoikisme kuno dengan Alkitab, khususnya yang terkait dengan konsep kebahagiaan. Pertama, ketekunan iman dalam penderitaan. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal seperti penderitaan sebenarnya bersifat netral, dan nilai buruk atau tidaknya bergantung kepada pikiran kita. Namun dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus justru mengajarkan ketekunan iman dan pengharapan akan upah di surga bagi murid-muridnya yang sedang berada di tengah-tengah penganiayaan. Alkitab tidak pernah mengajarkan penderitaan sebagai hal yang netral, melainkan akibat dosa manusia. Namun bukan berarti kita menyerah dalam penderitaan, melainkan kita memiliki pengharapan dan iman di dalam Tuhan Yesus. Kedua, penghiburan dalam kedukaan. Salah satu kebajikan atau nilai tertinggi dalam Stoikisme adalah ketika seseorang telah lepas atas semua bentuk perasaan duka cita dan kesedihan. Hal ini bisa jadi dihasilkan melalui pengandalian diri atas emosi dan pengaruh negatif dari luar. Namun pengajaran ini tidak cocok dengan Alkitab. Karena dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus tidak memandang rendah orang yang berduka cita. Namun Allah menjanjikan penghiburan bagi kita di tengah-tengah duka cita yang menimpa kita. Tuhan Yesus tidak lepas dari perasaan duka cita. Beberapa kali Alkitab mencatat Tuhan menangis baik pada saat kematian Lazarus dan saat menangisi Yerusalem. Rasul Paulus juga tidak melarang kita untuk berduka cita. Namun ia melarang kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan dan pengharapan. Ketiga, empati sebagai bentuk kasih. Pengadopsian pola pikir dan gaya hidup masa bodoh oleh anak muda membuat mereka kehilangan empati dengan orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran inti dari iman Kristen, yaitu kasih. Kasih bukan hanya pemberian semata, tetapi kita juga belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh sesama. Rasul Paulus pernah menasehati kita agar kita bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita dan juga menangis dengan orang-orang yang menangis. Hal ini adalah teladan dari Tuhan Yesus. Penulis Ibrani berkata bahwa sebagai imam besar kita, Tuhan Yesus pun merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena ia pun mengalaminya juga ketika ada di dunia. Gaya hidup masa bodoh tidak sesuai dengan ajaran kasih dalam iman Kristen. Kita tidak bisa sepenuhnya bersikap tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekeliling kita. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang selalu memberi makna yang berbeda dan baik bagi sekeliling kita. Ini berarti kita harus menunjukkan kepedulian dan empati kepada sekeliling kita. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup dan nantikan konten-konten kami berikutnya.